Karena memberhentikan pengajian di masjid sebuah hal yang perlu ditandatanyai masalah adab. Sementara teman-teman ini juga menjaga gereja pada saat Natalan, mereka para tokoh-tokoh Syiah kalau datang. Dan alasannya karena saya pernah membahas ini dan itu. Tokoh-tokoh Syiah mencaci maki Aisyah, mengatakan Quran kurang, mengkafirkan sahabat. Nah, itu bukan hujjah, bukan alasan. Makanya saya melihat ini hanya sekedar karena ketidaktahuan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa ceramah Ustadz Dr. Khalid Basalamah kok bisa diundang di masjid-masjid yang berbasis Aswaja. Karena orang yang mengundang Ustadz Dr. Khalid Basalamah yaitu seperti panitia yang ada di masjid tersebut. Karena ceramah beliau ini kalau dicermati maka sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bahkan ceramah tersebut mudah dipahami. Dan para pemuda juga menyukai cara penyampainya Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Maka dari itu, Ustadz Dr. Khalid Basalamah didatangkanlah di masjid tersebut. Akan tetapi, ada oknum yang tidak menyetujui akan hadirnya Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Nah, makalah ada penolakan-penolakan ataupun pertembungan ketika ceramah itu bermula. Sebagai contoh ya teman-teman semuanya, ketika Ustadz Dr. Khalid Basalamah diundang di masjid yang tepatnya itu di daerah Jawa Timur, yaitu di Masjid Salahuddin ya kalau nggak salah, yaitu di Sidoarjo. Bahkan beliau itu mengisi dengan kajian yang bertema rumah tangga ya. Akan tetapi ada oknum yang mendatangi kajian tersebut untuk dibubarkan. Padahal di situ udah ada kepolisian yang menjaganya, yaitu menerapkan keamanan. Akan tetapi kondisinya ini tidak terkawal, makalah kajian tersebut dihentikan. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini adalah video yang saya akan tampilkan ketika kajian beliau ketika mengisi di masjid di Sidoarjo. Nah, mari kita simak ya, teman-teman semuanya. Kelinci, ayam, kemudian hewan-hewan di air. Jadi jelas sekali bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan banyak. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ketika beliau Ustadz Dr. Khalid Basalamah yaitu mengisi kajian di masjid di Sidoarjo ya, yaitu Masjid Salahuddin, dan beliau ditatangi oleh oknum yaitu berbaju hijau. Dan ini ada Bapak polisi juga mengamankan. Allah haramkan zina, Allah halalkan nikah. Perbedaan zina sama nikah hanya 5 menit kalimat akad, gitu kan? Si laki-laki melamar, kemudian menikah, melamar, lalu walinya mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, si Fulana, dan mas kawin ini, kemudian saya terima. Padahal ya teman-teman semuanya, kajian beliau itu yang bertemakan yaitu rumah tangga. Dan tidak ada sedikit pun sekalipun menyinggung di kelompok tersebut ya. Tapi mereka juga tetap membubarkan kajian tersebut. Nikahnya mari kita percepat ya teman-teman. Tiga orang sahabat ini seakan-akan menganggap, oh cuma itu ya, mereka berharap ada ibadah yang besar.
Maka terdengar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepolisian juga sudah berdialog ya untuk mengamankan karena kelompok itu mendesak terus-menerus untuk membubarkan kajian. Rupanya 3 orang sahabat itu tiba ke masjid keluar dari rumah Nabi SAW. Mereka berkata, yang satu bilang, mulai sekarang saya tidak mau nikahi wanita, biar saya fokus ibadah. Itu tujuan pertama, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perkenalan dan perluasan hubungan. Tujuan menikah begitu. Jadi kita kalau menikah, maka kita akan bertambah kenalan. Nah, mereka bersolawatan. Jadi mereka memaksa untuk masuk ke dalam masjid tersebut ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi itulah video yang saya tampilkan, yaitu penolakan kajian Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu ketika di Sidoarjo. Padahal ceramah beliau itu membahas tentang rumah tangga. Masya Allah ya. Jadi jamaah yang berada di situ, yang menghadiri kajian Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA, mereka itu haus akan ilmu, yaitu haus akan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA. Dan inilah para jamaah mengambil ilmu dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA, yaitu dengan gembira mereka itu menghadiri kajian beliau. Akan tetapi kajian tersebut dihentikan karena ada oknum yang memaksa untuk membubarkan kajian tersebut. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini adalah tanggapan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA ketika kajian tersebut dihentikan, dan Masya Allah beliau ini menjawab dengan bijak sekali dan tidak tanpa emosi ya. Beliau menjawab ketika kajiannya dibubarkan. Mari kita simak ya. Sebelumnya saya senang lihat Ustadz sehat dan dapat kembali memberikan kajian. Alhamdulillah, saya selalu sehat. Saya selalu sehat, saya selalu semangat, tidak ada urusannya sama sekali. Saya sangat menyesali kejadian lalu, karena kejadian tersebut kebetulan di kampung halaman saya. Saya juga kaget, ternyata ada sepupu saya yang ikut dalam menghentikan kajian Ustadz. Saya sudah coba menegur dan mengingatkan bahwasanya beliau salah. Dan saya pun berkata bahwa saya santri Ustadz Khalid, dan selama saya mengikuti kajian tidak pernah ada kata mengkafirkan, apalagi memecah belah umat. Tapi dia tetap dengan pendirian golongannya, sampai saya menyampaikan kejadian kemarin itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 170. Tapi dia tetap memperlihatkan kebencian pada ulama sunnah. Lalu sikap apa yang harus saya lakukan? Apalagi saya harus benci dia karena Allah Azza wa Jalla. Pertama sekali teman-teman sekalian, saya pribadi, tidak usah antum, saya pribadi tidak merasa ada masalah di situ. Saya pribadi menganggap itu adalah saudara muslim kita yang mungkin dalam kondisi belum mengetahui apa yang membuat orang banyak melakukan perbuatan salah karena belum tahu. Andai saja mereka ini bisa mendengarkan ceramah utuh misalnya, atau hadir sekali saja pengajian kita, maka tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ini kebanyakan mereka terbawa arus emosional, dan begitulah syaitan bermain ya. Menggoda manusia sehingga akhirnya memusuhi saudaranya muslim tanpa sebab ya. Makanya saya menanggapnya dengan hal yang biasa sekali. Saya menganggap pengurus masjid meminta pada saat itu untuk menghentikan pengajian, saya mengatakan saya nggak ada masalah. Di masjid yang hadir ribuan orang, di depan masjid yang demo 50 orang. Kalau saya mau gunakan masa yang ada, berhentiin maka selesai urusannya. Tapi apa itu keputusan bijak? Apakah kita harus balas kebodohan dengan kebodohan, kesalahan dengan kesalahan?
kelalaian dengan kelalaian? Tentu tidak. Itu adalah saudara-saudara kita muslim. Saya bilang tadi, selama orang ucapkan syahadat, dia punya nilai di diri kita. Nggak boleh sama sekali kita salah dalam melangkah di situ. Mengalah adalah hal yang positif, nggak ada masalah. Semoga saja satu waktu Allah berikan mereka hidayah. Amin. Jadi tidak ada sesuatu yang harus dibesar-besarkan di sini, kalau saya melihatnya. Tapi masalah adanya beberapa orang ikhwah yang akan memberikan masukan itu positif saja. Kita berikan masukan, karena memberhentikan pengajian di masjid sebuah hal yang perlu ditandatanyai masalah adab. Sementara teman-teman ini juga menjaga gereja pada saat Natalan, mereka para tokoh-tokoh Syiah kalau datang, dan alasannya karena saya pernah membahas ini dan itu. Tokoh-tokoh Syiah mencaci maki Aisyah, mengatakan Quran kurang, mengkafirkan sahabat. Nah, itu bukan hujjah, bukan alasan. Makanya saya melihat ini hanya sekedar karena ketidaktahuan saja. Ya, dan semoga Allah SWT berikan hidayah. Ya. Dan insya Allah tidak akan pernah diangkat derajat seorang hamba tanpa ada ujian. Kalau kita mau naik kelas harus diuji dulu. Lulus nggak gitu? Kalau orang dengan emosional, dengan amarah, maka tidak lulus itu. Gitu kan? Masih syukur cuma begitu saja. Di zaman Nabi SAW orang kafir yang melempari Nabi SAW dengan kotoran, beliau sabar. Ya, saudara kita muslim, hanya karena tidak faham, menyebutkan yel-yel, mengatakan saya ingin merusak stabilitas NKRI, ini luar biasa nih. Padahal selama ini kita yang selalu menenangkan masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak itu semua, gitu kan? Oke, teman-teman semuanya, itulah jawaban beliau ketika kajian beliau dibubarkan oleh oknum. Nah, jadi beliau ini menjawab dengan bijak, tidak marah-marah, dan beliau tetap mendoakan orang yang membubarkan kajian beliau. Masya Allah ya, akhlak beliau itu begitu baik terhadap saudara kita ya, terutama saudara muslim. Jadi beliau mengatakan bahwa mereka ini tidak tahu tentang ceramah Ustadz Khalid ataupun mendengarkan secara utuh ceramah beliau, dan mereka hanya terprovokasi oleh kelompok. Dan bahkan ya Ustadz Khalid mengatakan bahwa kelompok yang membubarkan kajian Ustadz Khalid itu pernah menjaga gereja, kemudian pernah menjaga ataupun mengawal ulama-ulama Syiah. Kalau kita telusuri ulama-ulama Syiah ya yang ada di Iran sana, mereka mengatakan Quran kurang, terus mengatakan istri Nabi itu seorang wanita berzina, terus mengatakan Abu Bakar itu kafir, terus mengatakan para sahabat Nabi itu kafir, dan itu semestinya adalah mereka ini adalah kelompok takfir ya, seperti orang-orang Syiah ini yang harus dibubarkan kajiannya, bukan Ustadz Dr. Khalid Basalamah yang dibubarkan kajiannya. Nah, jadi kalau alasannya cuma seperti itu kan tidak masuk akal. Ya, mungkin tidak sepaham dengan Ustadz Dr. Khalid ataupun kajian yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid, maka mungkin mereka tidak suka seperti itu ya. Makalah dibubarkan kajian beliau. Dan yang terbaru ini juga ya teman-teman semuanya, oknum tersebut juga menolak kajian beliau yang akan diselenggarakan di Masjid Al-Jabar. Dan tidak jauh beda ya teman-teman semuanya seperti kajian yang telah berlalu ataupun kajian yang telah dibubarkan pada tahun lalu. Dan banyak sih semestinya ya kajian Ustadz Dr. Khalid itu yang ditolak oleh oknum tersebut. Nah teman-teman semuanya, mari kita doakan untuk Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA, semoga Allah menjaga beliau. Dan semoga kajian-kajian beliau semakin berkembang dan semakin diterima oleh masyarakat. Nah teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.